Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, dimanapun teman-teman, Bapak Ibu Guru berada dan menonton video ini. Kami dari SMK Budi Luhur, dari jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Angga Faot. Saya Andreas Putra Arianto. Dan saya Hansen Lainadi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Kami mendapatkan 3 materi, yaitu objek, kelas, dan konstruktor. Eh, untuk materi pertama yaitu kelas yang akan dijelaskan oleh Putra. Oke, terima kasih. Oke, kelas dalam OOP atau Object Oriented Programming. Pengertian kelas. Kelas adalah sebuah blueprint atau template yang mendefinisikan data, properti atau atribut, dan fungsi atau metode yang dimiliki oleh objek. Sebuah kelas tidak berisi data aktual, melainkan kerangka atau pola untuk membuat objek. Struktur kelas. Yang pertama, atribut atau properties. Variabel yang didefinisikan di dalam kelas untuk menyimpan data. Yang kedua, metode atau fungsi. Fungsi yang didefinisikan di dalam kelas untuk mengoperasikan data atau melakukan tugas tertentu. Nah, kita akan masuk ke contoh kelas. Oke, di sini ada contoh kelas PHP. Di sini contoh kelasnya ada dari line 2 sampai line 4, yaitu kelas buku, buka kurung, publik, dolar judul, sama publik dolar pengarang. Ini contoh kelas di PHP. Kita lanjut ke contoh kelas Python. Nah, contoh kelas Python ini sedikit berbeda dengan PHP, di mana dia hanya memunculkan kelas buku. Sedangkan di PHP tadi ada publik judul dan publik pengarang. Sedangkan di Python hanya kelas buku saja. Oke, kita lanjut ke codingan JavaScript. Nah, di JavaScript ini kelasnya ada di line 1 sampai line 3. Ini juga berbeda dengan kelas-kelas di PHP dan di Python. Ini prinsipnya hampir mirip dengan PHP, cuma beda. Kalau di PHP itu mereka menggunakan publik, sedangkan di Python, kabar, ini menggunakan string dan tidak menggunakan dolar. Seperti yang kita lihat. Oke, nanti kita lihat sekilas lagi. Ini di sini ada publik dan dolar. Ini sedangkan di JavaScript hanya ada publik, kelas, buku, string judul, dan string pengarang. Nah, ini hasil dari codingannya. Judul belajar Java, pengarangnya Andi. Ini di JavaScript, dan ini di Python. Judul belajar Python, pengarang Andi. Ini hasil codingan Pythonnya. Dan ini hasil codingan PHP-nya. Judul PHP pengarang Andi. Itu saja contohnya. Kita akan masuk ke kegunaan kelas. Abstraksi kelas memungkinkan Anda untuk mempresentasikan konsep dunia nyata dalam bentuk kode sehingga mempermudahkan berorganisasi dan pengolahan data. Encapsulation atau ekskapsulasi kelas melindungi data dan memastikan bahwa interaksi dengan data harus melalui metode yang telah didefinisikan. Ini menjaga konsentrasi dan keamanan data.
Reusability dapat digunakan kembali. Kelas dapat digunakan berkali-kali untuk membuat beberapa objek dengan karakteristik yang berbeda, namun tetap menggunakan blueprint yang sama. Inheritance atau pewaris. Kelas dapat mewariskan sifat dan perilaku dari kelas lain. Memungkinkan pengembangan dan pengolahan kode yang lebih mudah dan terstruktur. Cara menggunakan kelas. Kelas digunakan untuk membuat objek dalam program. Setiap kali objek digunakan, ia mewarisi atribut dan metode dari kelas tersebut. Dengan mendefinisikan kelas, kita dapat menciptakan beberapa objek berdasarkan kelas yang sama. Namun, setiap objek akan memiliki data dan perilaku yang berbeda. Contoh penerapan program buku. Kelas program buku biasa digunakan untuk menyimpan informasi tentang berbagai buku seperti judul dan pengarang dan menyediakan metode untuk menampilkan informasi tersebut. Program mahasiswa. Kelas mahasiswa biasanya didefinisikan dengan atribut seperti nama, NIS, dan jurusan, serta metode untuk mencetak data mahasiswa atau menghitung nilai rata-rata. Contoh kelas di kehidupan nyata. Mobil. Kelas mobil mungkin memiliki atribut seperti merek, warna, model, dan metode seperti menyala atau mematikan. Setiap objek dari kelas mobil memiliki atribut dan metode ini, tetapi nilainya bisa berbeda antara satu dengan objek lainnya. Prinsip utama OOP dalam kelas. Inheritance atau pewaris. Satu kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Ini mempermudahkan pembuatan kelas baru yang merupakan variasi dan kelas yang sudah ada. Polomorfisme atau polimorfisme. Kemampuan untuk menggunakan satu antarmuka untuk berbagai tipe objek. Misalnya, sebuah induk hewan mungkin memiliki beberapa suara, tetapi setiap subkelas, misalnya anjing atau kucing, dapat memiliki interaksi metode suara yang berbeda. Abstraktion atau abstraksi hanya menampilkan detail penting kepada pengguna dan menyembunyikan detail implementasi. Ekskapulasi menyembunyikan data dan hanya mengizinkan akses melalui metode yang telah ditentukan. Oke. Berikut adalah penjelasan umum kelas di masing-masing konsep yang dapat digunakan. Kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek. Kamu dapat membuat kelas di mana saja di metode selama bahasa pemrograman yang digunakan mendukung OOP seperti PHP, Python, Java, CSS, dan lain-lain. Kelas biasanya digunakan di aplikasi web untuk mengorganisasikan logika bisnis, misalnya model di dalam arsitektur MVC. Aplikasi desktop untuk mendefinisikan komponen-komponen UL atau fungsi program. Bisa digunakan di library atau API juga untuk membuat modul atau reusable atau scalable. Dan bisa digunakan di script. Kelas dapat dideskripsikan di file, script atau kelompok fungsi yang terkait. Kesimpulannya, kelas merupakan dasar dari OOP yang memungkinkan pemrograman untuk mewariskan objek-objek
yang memiliki atribut dan perilaku tertentu. Dalam menggunakan kelas, program dapat diatur dengan struktur modular dan mudah dikelola. Oke, segitu aja materi tentang kelas. Sekarang akan dilanjut oleh materi yang akan dijelaskan oleh Angga. Oke, di sini saya akan membahas tentang konstruktor dalam Object Oriented Programming atau OOP. Pengertian konstruktor adalah metode khusus dalam sebuah kelas secara otomatis dipanggil ketika sebuah objek dibuat. Tujuan utama konstruktor adalah menginisialisasi atribut atau properti objek tersebut dengan nilai awal atau melakukan setup awal saat objek diinstanisasi. Karakteristik konstruktor, nama konstruktor sama dengan nama kelas di beberapa bahasa. Di beberapa bahasa pemrograman, seperti C++ atau Java, konstruktor memiliki nama yang sama dengan nama kelas. Dipanggil secara otomatis, konstruktor otomatis dipanggil saat objek baru dibuat menggunakan keyword new di PHP, Java, dan lain-lain. Tidak mengembalikan nilai, konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian, bahkan void tidak ditulis. Fungsinya adalah untuk menginisialisasi objek, bukan untuk mengembalikan nilai. Kegunaan konstruktor, inisialisasi properti, konstruktor digunakan untuk memberikan nilai awal ke properti objek saat dibuat. Setup awal, selain inisialisasi properti, konstruktor bisa digunakan untuk mengatur elemen-elemen lain, seperti membuka koneksi ke database, mengatur file, atau mengkonfigurasi pengaturan objek. Contoh konstruktor, ini adalah contoh konstruktor dalam PHP. Kode PHP ini mendefinisikan sebuah kelas bernama buku dengan properti dan metode sebagai berikut. Properti ada judul yang menyimpan judul buku, ada pengarang yang menyimpan nama pengarang buku, dan ada konstruktor. Konstruktor di sini ada public function underscore konstruktor dalam kurung $judul, $dollar pengarang, buka kurung berawal. Ini adalah metode khusus yang otomatis dipanggil saat objek baru dari kelas buku dibuat. Fungsi ini menerima dua parameter, $judul dan $pengarang, yang kemudian disimpan dalam properti objek. Properti objek yang ini public function tampilkan info, this judul dan this pengarang. Nah, lalu untuk metodenya, tampilkan info, ini adalah metodenya. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi buku menggunakan echo untuk mencetak kalimat yang menggabungkan nilai properti judul dan pengarang. Ini untuk mencetak judul dan pengarang. Lalu ada instansiasi objek. Ini bagian objek. Nah, lalu selanjutnya ada bagian Java. Kode ini merupakan implementasi dalam bahasa Java yang mendefinisikan kelas buku juga dengan properti dan metode sebagai berikut. Propertinya ada judul, menyimpan judul buku, tipe data string, lalu ada pengarang, menyimpan nama pengarang buku, dan tipe data juga string. Lalu ada konstruktor, ada public buku, dalam kurung string, judul, string pengarang. Ini adalah konstruktor kelas yang akan otomatis dipanggil ketika objek baru dari kelas buku dibuat. Konstruktor menerima dua parameter, yaitu judul dan pengarang. Lalu menyimpan dalam properti kelas this judul dan this pengarang. Oh ya, ini line 7 dan line 8. Lalu ada metodenya, yaitu tampilkan info. Ini adalah metode yang digunakan untuk menampilkan informasi buku ke layar. Ia menggunakan sistem outprint untuk mencetak kalimat yang menggabungkan properti judul dan pengarang. Judul dan pengarang. Lalu ada metode main. Ini untuk objeknya. Lalu kita lanjut ke Python. Kode di sini
adalah implementasi dalam bahasa Python yang mendefinisikan kelas buku dengan konstruktor dan metode sebagai berikut. Ada judul, ada properti dengan di dalamnya ada judul yang menyimpan judul buku disimpan dalam objek sebagai self titik judul. Lalu ada pengarang yang menyimpan nama pengarang buku disimpan dalam objek sebagai self titik pengarang kosak titik pengarang. Lalu ada dev init dalam kurung self judul pengarang. Ini adalah konstruktor yang otomatis dipanggil ketika objek baru dari kelas buku dibuat. Dua parameter judul dan pengarang diberikan saat pembuatan objek dan nilai-nilai tersebut disimpan dalam properti objek menggunakan self.judul. Dan self.pengarang. Lalu metodenya ini adalah metodenya. Dan ini juga. Dari tampilan info, tampilkan underscore info dalam kurung self. Metode ini digunakan untuk menampilkan informasi buku. Metode ini mencetak menggunakan print kalimat yang menggabungkan properti judul dan pengarang yang dimiliki oleh objek. Lalu ini untuk pembuatan objeknya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis konstruktor. Konstruktor memiliki beberapa jenis. Yang pertama, default constructor. Jika tidak ada konstruktor yang ditentukan dalam kelas, beberapa bahasa pemrograman seperti Java dan PHP akan menyediakan default constructor tanpa parameter secara otomatis. Default constructor biasanya tidak menginisialisasi properti. Lalu ada parameterized constructor. Konstruktor ini menerima parameter yang menghubungi objek untuk menginisialisasi dengan nilai khusus saat dibuat. Lalu ada overloading constructor. Beberapa bahasa seperti Java dan C++ mendukung overloading constructor, yang berarti Anda dapat mendefinisikan lebih dari satu konstruktor dalam satu kelas, selama mereka memiliki parameter yang berbeda. Ada konstruktor chaining. Konstruktor chaining adalah praktik di mana satu konstruktor membagi konstruktor lain dalam kelas yang sama untuk menghindari duplikasi kode. Ini sering digunakan jika ada beberapa konstruktor yang berbagi logika di inisialisasi umum. Lalu tadi adalah 4 macam konstruktor yang ada di dunia ini. Itu adalah jenis-jenis konstruktor. Lalu kapan konstruktor digunakan? Inisialisasi data. Pada saat inisialisasi data, konstruktor digunakan ketika kita ingin mengatur nilai awal dari objek yang dibuat. Menjaga konsistensi, konstruktor memastikan bahwa objek selalu berada dalam keadaan yang valid setelah dibuat. Karena konstruktor dapat mengatur properti objek dengan nilai awal tertentu. Lalu konstruktor dalam pewarisan atau inheritance. Dalam pewarisan, konstruktor dari superclass bisa dipanggil dari subclass menggunakan keyword super untuk di bahasa Java atau parent.2.2 underscore construct buka kurung tutup kurung. Itu untuk di bahasa PHP. Untuk konstruktor bisa digunakan. Konstruktor biasanya digunakan di inisialisasi objek dan inisialisasi objek yang isinya mengatur nilai awal dari properti-properti objek. Properti-properti objek seperti ID, nama, atau atribut lainnya. Dan dependency injection untuk menyediakan cara untuk memasukkan dependensi ke dalam sebuah objek, misalnya menghubungkan ke database atau menyediakan konfigurasi awal. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah konstruktor adalah metode khusus dalam OOP yang
berperan penting dalam menginisialisasi objek. Konstruktor memberikan fleksibilitas dalam mengatur nilai awal dari properti objek dan dapat digunakan untuk melakukan setup yang diperlukan saat objek diciptakan. Dengan adanya overloading, konstruktor kaining dan pewarisan, konstruktor menjadi alat yang sangat penting dalam membangun program yang modular dan terstruktur. Sekian untuk materi konstruktor dari saya. Selanjutnya adalah materi kelas, materi objek ya, yang disampaikan oleh Hansen. Oke, saya akan menjelaskan objek dalam OPP atau Object Orientation Programming. Pengertian objek adalah intens concurrent dari sebuah kelas. Jika kelas adalah blueprint atau cetakannya, maka objek adalah hasil nyata yang dibuat dari blueprint tersebut. Objek berisi data yang disimpan dalam atribut dan perilaku yang ditentukan oleh metode dari kelas yang diinstansiasi. Kedua adalah karakteristik objek, state atau keadaan. Objek memiliki keadaan yang diprestasikan oleh atribut atau properti. Setiap objek dapat memiliki nilai atribut yang berbeda-beda. Behavior atau perilaku. Objek dapat melakukan aksi yang direpresentasikan oleh metode atau fungsi. Perilaku ini memungkinkan objek berinteraksi dengan objek lain atau mengubah statusnya sendiri. Identity atau identitas. Setiap objek memiliki identitas unik, meskipun dua objek mungkin memiliki data yang sama. Mereka tetap dua objek yang berbeda. Contohnya ada di PHP. Di sini ada dolar buku 1 sama dengan new. Buku, untuk buka kurung, belajar PHP, terus ada Andi. Dan hasilnya ada di sebelah kanan. Judul, (2), belajar PHP, pengarang Andi. Lalu ada Java. Di sini Java, buku 1 sama dengan new buku. Belajar Java, Andi. Lalu objeknya akan menampilkan judul belajar Java pengarang Andi. Lalu di sini ada Python. Si Python. Buku 1 sama dengan buku. Belajar Python, Andi. Lalu ini hasil objek yang sudah dibuat si Python. Belajar Python pengarang Andi. Lalu ada kegunaan objek. Representasi dunia nyata. Objek memungkinkan kita memodelkan identitas dari sebuah nyata ke kode. Misalnya, objek buku bisa digunakan untuk mempresentasikan buku fisik dengan atribut seperti judul dan pengarang. Interaksi dengan objek lain. Objek dapat berinteraksi satu sama lain, memanggil metode dari objek lain atau berbagi data. Abstraksi. Objek memungkinkan kita mengabstraksi entitas dunia nyata ke dalam bentuk yang lebih mudah dikelola dalam kode. Misalnya dengan menyederhanakan perilaku dan data ke atribut dan metode. Lalu membuatkan objek. Untuk membuat objek, kita harus menggunakan kelas sebagai template dan menggunakan keyword seperti new atau di PHP, Java, dan C++. Atau langsung memanggil kelas di Python. Contoh pengguna objek di dunia nyata. Mobil. Objek mobil bisa digunakan untuk mempresentasikan mobil tertentu yang memiliki atribut seperti merek, warna, kecepatan, dan metode seperti menyalakan, berhenti. Pengguna atau user. Objek user bisa digunakan untuk merepresentasikan pengguna aplikasi dengan atribut seperti nama, email, dan metode seperti login atau logout. Perbedaan antara kelas dan objek. Kelas adalah template. Ada template extensions cetakan untuk membuat objek. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku, tetapi tidak menyimpan data yang spesifik. Objek adalah extension dari kelas yang berisi data nyata. Berdasarkan struktur yang ditentukan oleh kelas, objek memiliki keadaan yang spesifik pada waktu tertentu. Prinsip OPP terkait objek. Encapsulation atau enkapsulasi, objek menyembunyikan detail internalnya dan
hanya memperlihatkan interface yang dibutuhkan. Inheritance atau pewarisan. Objek bisa mewariskan perilaku dan atribut dari kelas induknya. Polymorphism atau polimorfisme. Objek dapat memiliki banyak bentuk. Metode dari objek dapat berperilaku berbeda tergantung pada kelas yang menjadi referensinya. Abstraksi atau abstraction. Objek mewakili identitas yang kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulan objek adalah elemen dasar dalam OPP yang menggunakan intent dari kelas. Setiap objek membawa data dan perilaku spesifik dan didefinisikan oleh kelas, dan mereka memungkinkan representasikan dari konsep dunia nyata dan pemrograman. Dengan menggunakan objek, programmer dapat membuat aplikasi yang lebih modular, reusable, dan lebih mudah dipelihara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.